Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral, di mana minggu-minggu ini saya banyak berbicara tentang kuasa kesembuhan yang dilepaskan oleh Tuhan kepada yang dipercaya atau yang dikenan oleh Tuhan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang langkah-langkah praktis untuk memperoleh kesembuhan ilahi. Tuhan ingin menyembuhkan kita pada saat ini yang sakit. Masalahnya adalah apakah kita sudah siap untuk disembuhkan? Sebab ada bagian Allah dan ada bagian kita. Itu kita harus sadar. Nah, saya ingin mengajak setiap kita memahami langkah praktis untuk memperoleh kesembuhan ilahi. Apapun jenis penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, ada 5 langkah praktis untuk memperoleh kesembuhan ilahi. Langkah yang pertama, mulai dengan hati yang bersih. Mazmur 66 ayat 18-19, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Bapak Ibu, betapa pentingnya segala sesuatu dengan Tuhan itu dimulai dari hati yang bersih. Makanya dikatakan, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ini adalah sebuah firman Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau ada niat jahat di dalam hati kita, maka Tuhan tidak mau mendengar. Nah, dosa di dalam hidup kita yang tidak diakui itu akan menghambat iman kita. Juga jika ada niat jahat di dalam hati kita, Tuhan tidak mau mendengar. Sebab itu mulai dengan hati yang bersih. Kita mulai belajar mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Agar melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa-dosa kita diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Langkah yang kedua, perkatakan firman Tuhan tentang kesembuhan. Mengapa kita harus memperkatakan firman Tuhan tentang kesembuhan? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang kita perkatakan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan yang kita yakini, maka apa yang terjadi? Tuhan sendiri akan merealisasikan firman itu di dalam hidup kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan untuk kesembuhan kehidupan kita, maka Tuhan sendiri akan melakukan di dalam diri kita. Betapa dahsyat dari firman Allah yang kita perkatakan karena kita yakin akan firman itu. Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya betapa dahsyatnya firman Allah yang kita ucapkan, Tuhan yang merealisasi dalam hidup kita. Nah, langkah yang ketiga adalah bersikap tegas. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan bersikap tegas? Bersikap tegas yang dimaksudkan seperti Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bersikaplah tegas yang dimaksudkan adalah meminta dalam iman. Sama sekali jangan bimbang. Tidak goyah sedikit pun. Kadangkala banyak orang mempunyai anggapan pada waktu dia berdoa, pikirannya sudah mulai mengurung dirinya, yaitu apa? Kalau disembuhkan puji Tuhan, kalau tidak disembuhkan haleluya. Sebenarnya pikiran yang seperti itu adalah pikiran yang bimbang. Tuhan tidak mau pikiran kita bimbang. Tuhan tidak mau iman kita itu bimbang. Tuhan mau iman kita tegas. Kalau kita berdoa, kita yakin Tuhan menyembuhkan, biarlah kehendak Tuhan kesembuhan itu terjadi. Sekali lagi saya mau katakan, kalau Tuhan berkenan, maka jenis penyakit apapun juga Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Langkah yang keempat, bagaimana kesembuhan ilahi itu terjadi? Tekun menantikan janji-janji Allah. Markus pasal 11 ayat 23,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu punya waktu tersendiri. Kita tidak bisa paksa Tuhan untuk menyembuhkan bagi yang sakit. Hari ini nggak bisa dipaksa. Saat ini nggak bisa dipaksa. Waktu Tuhan itu tersendiri. Bagian kita adalah tekun memperkatakan firman Tuhan, juga tekun menantikan janji-janji Tuhan itu terwujud di dalam diri kita. Tapi yang kelima, langkahnya adalah menerima kesembuhan itu dari Allah. Yosua pasal 7 ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Firman Tuhan ini menggambarkan bahwa doa itu sudah cukup. Kenapa doanya cukup? Karena Tuhan sudah menjawab. Ketika Tuhan sudah menjawab, Tuhan katakan sudah cukup. Mengapa engkau sujud demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan itu sudah menjawab doa kita berupa kesembuhan ilahi, maka bagian kita selanjutnya bukan terus berdoa untuk kita disembuhkan karena sudah Tuhan menyembuhkan. Bagian kita adalah mengucap syukur kepada Dia karena Tuhan sudah menyembuhkan kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bersaksi, kejadiannya kira-kira 8 tahun yang lalu. Saya mengalami sakit saraf terjepit di tulang belakang. 3 bulan saya mengalami sakit yang sangat sukar tidur, bangun sukar, duduk sukar, bekerja sukar, semua sukar. Dan pada waktu itu saya ditangani oleh dokter ahli di Pekanbaru. Suatu saat saya direkomendasi untuk melakukan foto MRI di Jakarta dan hasilnya positif bahwa saya mesti dioperasi karena gambarnya menunjukkan saraf di tulang punggung saya itu kejepit. Nah, saya menangis kepada Tuhan. Saya minta belas kasihan Tuhan. Tuhan itu menyembuhkan saya secara mujizat ilahi. Perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Pekanbaru dengan pesawat, saya menangis. Tengah perjalanan, pada waktu saya mau ke belakang, saya sukar sekali berjalan. Dan pada waktu selesai dari belakang menuju ke tempat duduk, maka apa yang terjadi? Tiba-tiba ada berderak di tulang belakang saya. Di punggung saya terasa sesuatu yang berubah. Saya pikir tambah sakit. Tetapi di situ Tuhan menjamah penyakit saya, urat kejepit saya. Dan dalam perjalanan pulang ke Pekanbaru dari Jakarta, di dalam pesawat, Tuhan melakukan mujizat kesembuhan terhadap saya. Setelah tiba di Pekanbaru, saya langsung ke dokter yang menangani saya. Saya memberikan gambar MRI tersebut dan dokter itu berkata, Pak Gede, ini gambarnya menunjukkan bahwa Anda itu positif. Positif untuk dioperasi. Dan saya siap memberikan rekomendasi kemana Bapak mau operasi. Mau di Jakarta dioperasi, mau ke Malaysia, atau mau di Singapura. Bapak Ibu, di dalam pikiran saya untuk operasi begitu mahal. Saya katakan kepada dokter yang menangani, dokter, saya sudah tidak sakit lagi. Karena saya sudah disembuhkan pada waktu penerbangan dari Jakarta menuju ke Pekanbaru. Dan dokter itu sepertinya kurang percaya. Dia menguji saya, mengetes saya, melakukan tindakan-tindakan di dalam tubuh, di anggota tubuh saya. Dan dokter itu bertanya, apakah Pak Gede sakit dengan kalau tangan ditekuk, kalau menunduk, kalau kaki ditekuk, apakah sakit? Saya katakan tidak. Dan dokter itu berkata, mujizat sudah terjadi pada Pak Gede. Bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini saya tidak pernah lagi sakit di saraf punggung belakang ini. Mujizat kesembuhan ilahi sudah terjadi. Pada kesempatan yang lain saya akan berbicara juga. Begitu banyak mujizat-mujizat ilahi yang Tuhan sudah lakukan terhadap diri saya. Dan biarlah saudara juga mengalami hal demikian. Lakukan langkah-langkah praktis ini sederhana sekali. Tapi ketika kita lakukan dengan iman, saudara akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, seandainya ada di antara saudara-saudara yang mendengar daripada pemberitaan firman Tuhan ini, sedang sakit tubuhnya Tuhan, apapun jenis penyakitnya, jika Engkau berkenan melakukan kesembuhan, Engkau sanggup melakukan kesembuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit di tubuh. Hari ini kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan ilahi turun atas setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit ini. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima kesembuhan ilahi yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.